Program Nangun Satkerti Loka Bali yang memiliki makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Karamo Bali yang sejahtera dan bahagia terus disosialisasikan. Visi ini tidak hanya di tatanan teori, namun implementasi yang diwujudkan telah terrealisasi dalam sejumlah program, salah satunya menjaga pelemahan dari baya sampah. Hal itu yang melatar belakangi Desa Adat Bindu, Desa Mekar Buana, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Desa adat yang terdiri dari 277 kepala keluarga ini mengimplementasikan Nangun Satkerti Loka Bali dengan pola pembangunan semesta berencana dalam mewujudkan visi Bindu Kedas Bindu Galang. Program Desa Adat tersebut merupakan salah satu inovasi dalam penanganan sampah, khususnya yang ada di lingkungan Desa Adat Bindu. Perwakilan Yohana dan Krame dari 6 kecamatan di Kabupaten Badung berkesempatan melihat bagaimana Desa Adat Bindu mengelola sampah dari hulu ke hilir dalam program Gerakan 1 Juta Krame Bali. Program ini diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Narada, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali dan kelompok media Bali Pos. Tujuannya jelas, untuk memberikan edukasi serta pemahaman mengenai pengelolaan sampah yang nantinya diharapkan perwakilan Yohana dari masing-masing kecamatan bisa menerapkan program pengolahan sampah ini di wilayah asal mereka masing-masing. Sosialisasi program Nangun Satkerti Loka Bali dalam program Gerakan 1 Juta Krame Bali yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2020 menghadirkan 2 narasumber, yakni Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang pada kesempatan tersebut diwakili Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat Inyoman Mustika dan BDC Desa Adat Bindu sekaligus sebagai pihak pengelola pengolahan sampah TPS 3R Bakti Pertiwi I Gusti Nyoman Swastawa. Dalam kesempatan tersebut, Nyoman Mustika memaparkan terkait Nangun Satkerti Loka Bali yang memiliki visi menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Karamo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Krame dan Gumi Bali. Visi ini diwujudkan dalam misi pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Pelaksanaan dalam mensosialisasikan program yang menyangkut aspek parahyangan, pawongan, dan pelemahan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan harus didukung oleh pihak swasta dan masyarakat luas, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, serta masyarakat dapat memahami dengan jelas program dari pemerintah Provinsi Bali. Pihaknya berharap dengan adanya dukungan, komitmen yang kuat, kesungguhan serta kesujatian dan keluhuran hati dari semeton Karamo Bali tak terkecuali Desa Adat agar dapat bersinergi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk menyukseskan pembangunan yang telah dirancang yang meliputi Bage Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Nangun Satkerti Loka Bali. Om Swastiastu. Oke, Pimpinan saking Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mewakili Kepala Dinas dan acara yang bisa diwakili. Terus tidak sibuk makin tidak akan memaparkan visi Pak Gubernur Nangun Satkerti Loka Bali. Sementara BDC Desa Adat Bindu I Gusti Nyoman Swastawa dalam acara tersebut menjelaskan terkait masalah sampah yang seharusnya ditangani dengan serius dan dengan penanganan yang benar. Bahkan untuk mewujudkan Bindu Kedas Bindu Galang, Desa Adat telah membangun tempat pengelolaan sampah Bakti Pertiwi. Program pengolahan sampah di Desa Adat Bindu diawali dari kecemasan masyarakat akan bahaya sampah, sehingga masalah ini dilanjutkan dengan pelaksanaan parum yang melibatkan Krame dan para Yohana. Dari hasil parum telah disepakati untuk pembuatan prarab terkait pengelolaan sampah yang ada di wewidangan Desa Adat. Itu yang
terjemahkan. Yang pertama adalah bindu galang, kedua bindu bekas. Jadi saya selaku pendeta adat wajib menerjemahkan visi ini sehingga apa yang direncanakan oleh Kramo Desa Adat Bindu selama kami menjabat sebagai pendeta adat bisa terlaksana. Salah satu daripada visi Desa Adat Bindu yaitu bindu bekas. Kami selaku pendeta telah melaksanakan visi tersebut dengan membuat Desa Adat Bindu ini memiliki TPS 3R. Ditekankan kembali dalam menangani masalah kebersihan lingkungan terutama penanganan sampah, Desa Adat Bindu mempunyai bagel lingkungan yang memiliki tugas khusus menangani kebersihan lingkungan menuju visi Bindu Kedas dan Bindu Galang. Bindu Kedas diwujudkan dengan pengelolaan sampah, sedangkan Bindu Galang diwujudkan dengan pemasangan lampu penerangan jalan yang seragam di sepanjang jalan yang ada di Desa Adat Bindu. Begitu pula dalam segi keamanan wewidangan desa. Telah dipasang kamera CCTV di tempat-tempat strategis, terutamanya setiap pintu masuk menuju Desa Adat Bindu. TPS 3R di Desa Adat Bindu ya. Kami mulai di masa pandemi COVID ini. Jadi kita mulai mungkin sekitar April Maret itu mulai ya program ini. Kita seperti kita perencanaan dulu, kita mohon kepada Kramo komitmennya karena di Bindu ini kita punya visi Bindu Kedas, Bindu Galang. Okay? Nah, salah satu untuk menerjemahkan Bindu Kedas inilah, jadi kita di Bindu membuat TPS 3R ini. Ya. Jadi lokasi ini kita mohonkan kepada Kramo untuk dijadikan TPS, mungkin kurang lebih 2 are ya. Sehingga sampai hari ini TPS ini terwujud. Kami sudah sejak bulan Juli mulai try opening, mencoba sampai bulan Oktober. Di bulan November ini kami sudah melaksanakan prarem, karena prarem sudah disetujui oleh Kramo di sini bersama Sabo Desa, sehingga mulai bulan November ini Kramo Bindu sudah membayar iuran sampah sesuai dengan di prarem. Jadi sampah itu dipilah di suang-suang keluarga, okay? Semua kakak antara sampah organik dan organik anorganik. Kita sudah lakukan itu sosialisasi dan kita sudah bagikan tempatnya berupa tong plastik ya untuk dipilah. Jadi mulai November ini sudah berjalan secara operasional, secara real. Kami di TPS ini memiliki 3 karyawan tetap dan 1 manajer TPS dan 1 asisten. Jadi sehingga seluruhnya ada 5 karyawan yang menangani TPS kami ini di Bindu. Di Bindu ini kita punya Kramo sampai hari ini 277 Kramo kakak, tapi mungkin yang 250 ada di sini, yang mungkin selebihnya ada di desa tempat lain ya. Jadi ada iuran Kramo di sini yang punya usaha. Itu iurannya 20.000 1 bulan, yang Kramo tanpa punya usaha itu 15.000, dan yang Kramo non aktif yang tidak tinggal di Bindu itu 10.000. Itu dibayar lewat tabungan LPD. Jadi Kramo suang-suang memiliki rekening tabungan di LPD. Jadi kami dari manajemen TPS memotong setiap bulan melalui Bapak karyawan LPD dilaporkan ke kita. Kita ada pengelolaan keuangan di sini, di samping kita terima donasi-donasi dari pihak yang pemerhati. Kita juga disupport dari pihak LPD untuk operasional ini. Di samping ada iuran, ya.
Jadi kurang lebih operasionalnya 1 bulan ini 8,5 juta untuk seluruh kos pengelola ini, termasuk listrik, tenaga kerja, bensin, segala macam itu. Sedangkan kami dari Kramo hanya memperoleh kurang lebih 4,5 juta. Jadi ada subsidi dari keuntungan LPD, kedua dari donasi-donasi. Jadi Kramo yang peduli, dari pihak-pihak mungkin pengusaha yang peduli tentang CSR. Jadi kita harap ke depan ini ketekorannya itu tertutupi. Kalau memang lebih-lebih mendapat surplus, alangkah bagusnya ya. Jadi kita sebenarnya keuntungan sebuah TPS ini mungkin kebersihan ya. Jadi nilainya subsidi semakin kecil, tetapi nilai non materialnya itu berupa kebersihan, berupa kertas. Jadi sehingga Desa Adat Bindu ini mungkin seperti sudah terdampak selama kami dari sejak Juli sampai sekarang itu sudah kelihatan hasilnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi lebih sempurna sehingga setelah program ini kertas, kami punya planning program berikutnya untuk menjadikan ini wilayah destinasi wisata. Ya. Jadi sehingga di Bindu ini punya sebuah objek bersih. Bukan gunung, bukan danau, tetapi kebersihan. Jadi kapan Anda lihat bersih, datang ke Bindu. Jadi posisinya begitu. Jadi kita menjadi wisata desa adat bersih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi jadi yang lain, sehingga kami membuat sesuatu yang kecil dari wilayah Bindu yang mungkin belum dikenal di wilayah itu, tetapi kita akan coba jadi menjadikan sebuah ini inspirasi kepada desa adat lain, sehingga kami mohon dari pihak pemerintah ataupun pihak manapun mensupport ini sehingga kami bisa dalam 2 tahun ini mungkin bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Terkait Pararam, salah satunya mengenai pengolahan sampah di Wewidangan Desa Adat Bindu. Ditambahkan pula pentingnya kesadaran warga dalam memilah sampah yang dimulai dari lingkungan rumah tangga. Namun apabila warga tidak memilah sampah dengan baik, maka sampah tidak akan diambil dan akan diberikan pengarahan dan sanksi dari baga pelemahan, yakni berupa sanksi moral. Pemberian sanksi moral tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan sanksi administrasi. Masyarakat akan merasa malu jika mendapat teguran, sehingga untuk selanjutnya Kramo melakukan pemilahan sampah dengan baik. Untuk menjaga kebersihan desa, warga melalui tim penggerak PKK, Seketerune, Sekesukeduke secara rutin bergilir melakukan gotong royong untuk membersihkan desa. Sejak adanya Pararam tersebut, setelah sampah dipilah di rumah tangga, petugas pengangkut sampah akan membawa sampah tersebut ke TPS 3R Bakti Pertiwi yang dibuat swadaya oleh warga Desa Adat Bindu senilai Rp450 juta. Selama 6 bulan ini, pihak pengelola sampah sudah berhasil mengelola sampah yang dihasilkan warga. Dalam proses pengolahan sampah, khusus sampah organik akan dicacah dan diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan yang anorganik seperti botol plastik akan dijual. Proses awal, jadi sampah akan dikolek oleh karyawan kita menggunakan satu motor PR ya. Itu keliling mungkin setiap 2 hari sekali SOP-nya. Jam 7 pagi sudah kolek keliling, terutama sampah organik, karena kita hanya ngolek sampah organik 2 hari sekali. Sampah anorganiknya itu seminggu sekali dibawa ke TPS ini. Seperti tadi lihat proses pencacahannya. Habis pencacahan kita masukkan hasil cacahan ke box kompos. Kita semprot dengan EM4. Prosesnya itu pembusukannya maksimal 5 minggu itu sudah menjadi kompos yang menghasilkan. Kita keluarkan dari boxnya, kita dinginkan, kita akan ayak menjadi kompos yang sudah bisa siap dijual. Jadi itu ada persentase sampai pengalaman kami 70% lawan 30% masih berupa belum menjadi kompos, sehingga kita akan kembali menjadi pemicu kompos. Jadi selama ini produksi kompos kami masih kekurangan dari yang yang ingin membeli kompos ya sampai hari ini. Kendalanya memang dari awal tentang pemilahan sampah. Memang
Kramo di sini belum terbiasa dari awal karena sebelumnya sampah itu digabung begitu saja, jadi dibuang ke TPA. Jadi terus ada kebiasaan baru untuk memilah. Nah, ini kendala. Jadi sehingga ya tanda kutip banyak yang merasa keberatan segala macam karena ini menjadi kebiasaan baru bagi ibu-ibu terutama. Itu kendalanya. Hasil pengolahan sampah organik berupa pupuk kompos tersebut dipasarkan ke masyarakat dengan harga Rp1.000 per kilogram. Pihaknya bahkan mengaku kewalahan memenuhi permintaan akan pupuk kompos. Namun pihaknya tidak menargetkan pada produksi pupuk, melainkan tujuannya agar sampah yang selama ini menjadi masalah klasik bisa teratasi. Dalam 2 hari sekali, TPS 3R mengolah 400 kilo sampah yang dipungut dari masyarakat, rata-rata 1 kilo per kakak. Dalam pengolahan hingga menjadi pupuk memerlukan waktu 4-5 minggu. Setelah berhasil mengolah sampah menjadi pupuk, Desa Adat Bindu selanjutnya akan mencoba mengolah sampah anorganik sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Pihaknya telah bekerja sama dengan salah satu sekolah untuk membuat mesin pencacah plastik. Tak hanya itu, pihaknya juga berencana membuat perkebunan sayuran organik dengan memanfaatkan pupuk yang dihasilkan di TPS 3R tersebut. Ditargetkan dalam 2 tahun ke depan program sampah bisa dimakan, artinya dari rumah tangga sampah diolah di TPS. Hasil pengolahan berupa pupuk dimanfaatkan untuk berkebun, dan hasil dari berkebun tersebut bisa dijual kembali ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kita menuju zero waste, jadi sampah yang sebenarnya tidak ada sampai residu, cuman sampai hari ini kami bisa selesaikan baru di organik. Kedua, di sampah plastik yang recycle sudah kami bisa jual ke agen. Ada sampah residu 10% lagi, itu masih kami buang ke TPA atas bantuan DLHK lewat desa dinas. Jadi ke depan itu kalau ini kita akan membuat sebuah tambahan mungkin investasi untuk mesin pencacah plastik, sehingga ini akan menjadi nilai lebih tinggi daripada menjual plastik yang masih botolan segala macam ya, yang masih belum terolah. Berikutnya masalah yang residu, kalau ke depan kami bisa ada investasi membuat tungku pembakaran sesuai standar. Tentu ini karena wilayahnya kecil dan sampah residunya cuma 10%. Jadi mungkin kita akan memungkinkan membuat tungku pembakaran sehingga TPA tidak lagi dibuang ke TPA, sampah residu tidak dibuang ke TPA. Jadi kita prosesnya zero. Ya, zero waste. Jadi sampah tidak, artinya kita mandiri di Desa Adat Bindu. Kita sehabis menghasilkan kompos ini, kita ada program berikutnya dan sudah disetujui oleh Kramo. Kita menggunakan lahan labo pura dalam. Kebetulan tempat lokasinya cuma 150 meter dari tempat TPS ini. Kita akan membuat jalan setapak sepanjang 3 meter ya, sepanjang luas lebar 3 meter, sepanjang 150 meter akan sampai di tempat pura sawah labo pura dalam. Nah, itu akan kita pakai kebun organik untuk keperluan kompos ini dipakai. Ya, jadi sehingga konsepnya setelah ini kebun ini menghasilkan sayur, cabai segala macam, ini akan kita makan kembali, artinya lewat jual. Kita akan membuat pasar pagi. Setiap ada mupu sayur atau cabai, kita akan membuat pasar pagi dadaan. Jadi dengan ibu-ibu itu akan belanja di tempat itu. Jadi kita istilahnya sampah diolah bisa dimakan lagi. Ya, jadi circle-nya seperti itu. Jadi tidak ada sampah yang kita buang. Kita menjadi dimakan, menjadi sayur kembali, dan itu sangat organik. Nah, itu yang konsepnya kita, dan ini sudah tinggal mungkin tahun depan ini kita akan realisasikan proses itu. Selain itu, Desa Adat Bindu juga merencanakan untuk mengembangkan potensi wisata dengan mengajak para wisatawan untuk menginap di rumah-rumah warga dengan dibuatkan jadwal kegiatan dari pagi sampai petang, seperti mengikuti atau menyaksikan kegiatan adat dan budaya yang dilaksanakan di Desa Adat Bindu. Tentunya juga diharapkan semua warga desa adat semakin sadar akan kebersihan lingkungan sekitar, dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan memilah sampah dengan benar. Melalui program pengolahan sampah ini pula diharapkan bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, serta dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk bergerak dari hal kecil, mewujudkan Bindu Kedas, Bindu Galang. Setelah melakukan pemaparan materi, acara kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung pengolahan sampah. Peserta dengan jumlah 12 orang ini
Melihat secara langsung bagaimana sampah dicacah pada mesin yang telah disediakan, sampah-sampah dipindahkan ke bak penampungan. Dalam pelaksanaan, para Yowana sangat aktif mengikuti proses pengolahan sampah yang dipandu oleh BNDES Desa Adat Bindu yang didampingi oleh salah satu petugas TPS 3R. Sehingga di sela-sela proses tersebut terjadi interaksi antara peserta dengan pihak pengelola melalui sesi tanya-jawab. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusti Bita Penyasuari, saya dari Sange. Saya ingin bertanya, pendekatan seperti apa yang dilakukan masyarakat untuk saat ini memilah sampah? Ya, seperti yang sampaikan tadi, jadi pendekatannya lewat sosialisasi ya, karena memang ini penting awalnya, basicnya. Seperti kita sampaikan bahwa 50% masalah itu selesai kalau pemilahannya di sumber. Ya, ini terus terang dari awalnya kita lakukan 3 bulan, dari sejak bulan Juli sampai dengan bulan Oktober kita lakukan sosialisasi pemilahan, kita tetap monitor. Jadi sehingga pertanggungjawabannya dari pihak karyawan yang keliling itu langsung ke prajuru, SOP-nya seperti itu. Sehingga kami tahu keramo-keramo mana yang pemilahannya kurang bagus, kita akan tegur secara langsung dalam arti tanda kutip, jadi sampah juga tidak diangkut. Implementasi Nangun Satkerti Loka Bali dalam Baga Pelemahan di Desa Adat Bindu terkait pengolahan sampah ini mendapat apresiasi dari Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat Nyoman Mustika. Ia sangat mengapresiasi program pengolahan sampah di TPS 3R Bakti Pertiwi Desa Adat Bindu karena telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Dalam rangka kegiatan Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Bali di Desa Adat Bindu untuk dalam kegiatan pengolahan sampah dari dinas mengapresiasi karena kegiatan ini sudah Desa Adat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2029 tentang pengolahan sampah berdasarkan sumber. Dalam kegiatan ini tadi sudah ada diperlihatkan tentang pengolahan sampah dari Desa Adat Bindu sudah bagus dengan baik dari dinas mengapresiasi. Gerakan 1 Juta Keramo Bali sebagai wujud nyata program Nangun Satkerti Loka Bali, utamanya yang memfokuskan pada Baga Pelemahan yang telah tersenggara di Kabupaten Badung, yakni Desa Adat Bindu, telah berjalan dengan sangat baik dan diharapkan bisa diimplementasikan di daerah lain melalui perwakilan para Yowana sekecamatan Kabupaten Badung. Senang banget bisa ikut sosialisasi pada kesempatan kali ini yang menyangkut para Yowana dan Keramo Bali. Harapan kedepannya semoga para Yowana dan Keramo Bali lebih mempedulikan lingkungan dan bisa membuang sampah pada tempatnya. Bali iragama sikian dan sarang lestari. Pendapat saya tentang Satkerti Loka Bali dalam cara pengolahan sampah organik maupun anorganik. Di sini saya dapat mempelajari bahwa sampah organik dan sampah anorganik itu bisa diolah kembali atau didaur ulang. Sampah organik atau sampah daun-daunan dari pohon bisa dijadikan kompos atau bisa dijadikan pupuk untuk tanaman atau kebun. Ya, di sini saya terinspirasi dari program atau visi desa dari Sindu. Saya ingin kedepannya untuk menerapkan di desa saya, khususnya di Petang. Baik, pendapat saya dalam mengikuti sosialisasi ini, dengan ini saya dapat mengetahui bagaimana proses pencacahan awal pengolahan sampah organik, dan saya harap dengan adanya sosialisasi ini pemuda-pemuda di Bali dapat bekerja sama dalam menjaga lingkungan bersih dan sehat. Nangun Satkerti Loka Bali, ni kewanta
visi